Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Nikoma Putri dengan NIM 25170510053. Saya dari kelas J dengan program studi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang penerapan Astanga Yoga, Pranayama, dan Surya Namaskar dalam menciptakan keseimbangan tubuh, pikiran, dan jiwa. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu yoga. Secara etimologis, kata yoga berasal dari bahasa Sanskerta yuj yang berarti menyatukan atau menghubungkan. Jadi, yoga adalah suatu praktik yang bertujuan untuk menyatukan kesadaran individu dengan kesadaran yang lebih tinggi melalui harmonisasi antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Selanjutnya ada Astanga Yoga. Astanga Yoga berasal dari kata Sanskerta yaitu asta yang berarti delapan, anga yang berarti bagian atau anggota, dan yoga yang berarti penyatuan. Dengan demikian, Astanga Yoga dapat diartikan sebagai delapan bagian atau delapan tahapan dalam yoga yang menjadi jalan untuk mencapai keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Nah, dalam Astanga Yoga ada delapan tahapan yoga. Yang pertama adalah yama atau pengendalian diri, yaitu mengatur hubungan sosial dan etika. Selanjutnya ada niyama, yaitu ketaatan atau disiplin diri. Itu mengatur kehidupan pribadi. Yang ketiga ada asana atau postur tubuh, yaitu menjaga kesehatan fisik. Yang keempat ada pranayama atau pengaturan napas, yaitu mengendalikan energi kehidupan. Selanjutnya adalah pratyahara atau pengendalian indera, yaitu mengurangi distraksi eksternal. Nah, yang keenam adalah dharana atau konsentrasi, yaitu melatih fokus pikiran. Selanjutnya adalah dhyana atau meditasi, yaitu mencapai ketenangan batin. Dan yang terakhir adalah samadhi atau penyatuan spiritual, yaitu mencapai kesadaran tertinggi. Nah, selanjutnya adalah pranayama. Pranayama berasal dari kata prana atau energi kehidupan dan ayama yang berarti pengendalian. Jadi, pranayama itu bukan sekadar latihan bernapas, tetapi merupakan upaya untuk mengendalikan energi kehidupan yang ada dalam tubuh. Pranayama itu berpengaruh pada sistem pernapasan dan saraf. Napas yang dalam dan teratur meningkatkan suplai oksigen ke otak sehingga konsentrasi, daya ingat, dan ketenangan pikiran menjadi lebih baik, sekaligus menurunkan stres dengan menyeimbangkan sistem saraf. Nah, mekanisme pranayama itu, yaitu napasnya itu teratur, jadi saraf akan stabil dan pikiran pun menjadi tenang, sehingga konsentrasi kita meningkat. Nah, ada beberapa jenis pranayama yang umum dilakukan, yaitu yang pertama, nadi sodana adalah menyeimbangkan aliran energi. Yang kedua ada kapalabhati atau membersihkan sistem pernapasan, serta bastrika, yaitu meningkatkan energi tubuh. Nah, selanjutnya kita masuk ke Surya Namaskar. Surya Namaskar berasal dari kata surya yang berarti matahari, dan namaskar berarti penghormatan. Jadi, Surya Namaskar itu berarti penghormatan kepada matahari. Dalam ajaran Hindu, matahari dipandang sebagai simbol sumber kehidupan, energi, dan kesadaran atau prana. Surya Namaskar merupakan bentuk integrasi antara asana atau gerakan tubuh, pranayama atau pengaturan napas, dan dharana atau konsentrasi. Artinya setiap gerakan tuh harus dilakukan dengan kesadaran penuh disertai dengan pengaturan napas yang tepat. Nah, ada 12 pose Surya Namaskar. Yang pertama, ini dinamakan Pranamasama, yaitu posisi berdoa. Nah, selanjutnya adalah Hasta Uttanasana, yaitu tangan ke atas. Yang ketiga ada pada Hastasana, yaitu membungkuk ke depan. Yang keempat ada Aswa Sancalanasana, yaitu posisi kuda. Ini menyerupai kuda. Terus yang kelima ada Dandanasana, yaitu posisi papan atau plank. Nah, untuk gerakannya bisa diamati. Yang selanjutnya adalah Astanga Namaskara atau 8 titik.
Yang ketujuh ada Bhujangasana atau posisi kobra. Nah, ini menyerupai ular kobra. Ular kobra yang kepalanya sedang naik. Yang kedelapan ada Parwatasana atau posisi gunung atau downward dog. Nah, ini untuk pinggulnya itu diangkat, posisinya untuk tangan di bawah dan kakinya di bawah. Selanjutnya adalah Aswa Sancalanasana, yaitu kaki berlawanan. Ini kakinya di depan dan ini ke belakang. Ini tuh mirip seperti posisi sedang sebelum lari. Nah, selanjutnya adalah pada Hastasana, yaitu membungkuk ke depan. Selanjutnya Hasta Uttanasana, yaitu tangan ke atas. Dan terakhir adalah Pranamasana, yaitu posisi berdoa. Baik, untuk selanjutnya adalah manfaat dari Surya Namaskar. Nah, manfaat dari Surya Namaskar itu dapat dilihat dari tiga aspek utama. Nah, pada aspek fisik, latihan ini membantu meningkatkan fleksibilitas tubuh, memperkuat otot, serta menjaga kebugaran secara keseluruhan. Selanjutnya, pada aspek mental, Surya Namaskar ini berperan dalam meningkatkan fokus, menenangkan pikiran, dan memberikan efek relaksasi, sehingga membantu mengurangi stres. Sementara itu, pada aspek spiritual, latihan ini membantu menjaga keseimbangan energi atau prana dalam tubuh, sehingga tercipta keharmonisan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Nah, selanjutnya adalah penerapan dalam kehidupan atau studi kasus. Nah, teman-teman, masalah dalam kehidupan sehari-hari itu dapat diatasi secara bertahap melalui praktik yoga yang tepat. Jadi, stres dan sulit fokus itu dapat dimulai dengan pranayama untuk menenangkan pikiran. Jika mengalami kelelahan fisik, latihan Surya Namaskar dapat membantu memulihkan energi dan kebugaran tubuh. Selanjutnya adalah napas yang tidak teratur, menunjukkan adanya gangguan prana, sehingga perlu diperbaiki dengan teknik pernapasan seperti nadi sodana. Selanjutnya adalah kecemasan juga dapat diatasi dengan mengombinasikan asana dan pranayama agar tubuh dan pikiran menjadi rileks. Nah, setelah itu kemampuan konsentrasi dapat ditingkatkan melalui latihan dharana sehingga pikiran menjadi lebih fokus. Dengan meningkatnya kesadaran atau mindfulness, praktik yoga tidak lagi hanya berfokus pada fisik, tetapi mulai sesuai dengan konsep Hastanga Yoga secara menyeluruh. Nah, akhirnya, untuk mencapai ketenangan batin dan keseimbangan hidup, latihan dapat dilanjutkan ke tahap yang lebih dalam, yaitu pranayama, kemudian dhyana, hingga mencapai samadhi sebagai puncak kesadaran dan keharmonisan diri. Nah, sekianlah pemaparan materi dari saya. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung presentasi. Nah, dari keseluruhan penjelasan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa yoga merupakan latihan holistik yang mampu mengintegrasikan tubuh, pikiran, dan jiwa dalam mencapai keseimbangan hidup. Melalui konsep Ashtanga Yoga, setiap orang diarahkan untuk mengembangkan pengendalian diri secara bertahap, mulai dari aspek fisik hingga spiritual. Pranayama berperan penting dalam menenangkan pikiran dan meningkatkan konsentrasi melalui pengaturan napas. Sedangkan Surya Namaskar memberikan manfaat bagi kesehatan fisik sekaligus melatih fokus dan keseimbangan energi. Penerapan yoga dalam kehidupan sehari-hari juga menunjukkan bahwa latihan ini efektif dalam membantu mengatasi stres, kelelahan, serta meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Sekianlah presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.